Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi kelompok kami, yaitu tentang mathematical modeling of toxoplasmosis disease in varying size population. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Fitri Handayani, yang kedua, Rio Lisman, yang ketiga, Sisri Erawati, yang keempat, saya sendiri, Suci Rahmadani. Pokok pembahasan pada materi kami ada 6. Yang pertama yaitu latar belakang, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga tujuan, yang keempat kajian teori, yang kelima ketetapan analisis, yang keenam interpretasi. Yang pertama yaitu latar belakang. Toxoplasmosis merupakan suatu penyakit yang disebabkan oleh parasit Toxoplasma gondii yang dapat menginfeksi manusia dan hewan. Sumber utama perkembangan Toxoplasmosis adalah hewan Felidae atau kucing, sedangkan manusia dan hewan mamalia sebagai inang perantara. Toxoplasma gondii dapat menyerang semua organ dan jaringan induk semang seperti pada jaringan hati, limpa, sumsum tulang, paru-paru, otak, ginjal, otot, kelenjar limfa, mata, dan jantung. Frekuensi penyebaran toxoplasmosis tergantung pada iklim tropis atau berkelembaban dan kebiasaan pola hidup yang kurang higienis, seperti makan tanpa mencuci tangan, memakan buah dan sayuran yang dicuci kurang bersih, memakan makanan dan minuman yang tidak tertutup yang telah terkontaminasi melalui hewan insekta, dan makan makanan yang terkontaminasi parasit yang kemudian tidak dimasak dengan matang. Penularan lainnya dapat juga terjadi melalui transfusi darah dan transplantasi organ. Di Amerika Serikat ada sekitar 225.000 kasus infeksi Toxoplasma gondii per tahunnya, yang mengakibatkan 5.000 rawat inap dan 750 kematian, menjadikan Toxoplasmosis gondii sebagai penyebab paling umum ketiga dari fatal foodborne dan kontak efektif dengan kucing yang memiliki penyakit Toxoplasma di negara tersebut. Di Kolombia, sesuai dengan National Research of Health, 47% populasi manusia memiliki antibodi versus toxoplasma, menunjukkan kontak dengan protozoa suatu saat dalam hidup, dan ini terjadi tanpa disadari pada orang dengan sistem kekebalan yang sangat baik. Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dinamika penyakit toxoplasmosis pada populasi dan bagaimana model matematika pertama kalinya evolusi toxoplasmosis pada populasi manusia. Untuk rumusan masalah, yang pertama yaitu bagaimana model matematika pertama untuk evolusi toxoplasmosis pada populasi manusia. Yang kedua, bagaimana dinamika penyakit toxoplasmosis pada populasi. Lalu tujuannya adalah yang pertama untuk mengetahui bentuk model evolusi toxoplasmosis pada populasi manusia, yang kedua untuk mengetahui dinamika penyakit toxoplasmosis pada manusia. Selanjutnya yaitu kajian teori. Yang pertama, penyakit toxoplasmosis. Toxoplasmosis adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh protozoa Toxoplasma gondii. Protozoa Toxoplasma gondii adalah hewan bersel satu yang hidup pada tubuh hewan dan manusia. Yang kedua yaitu model matematika. Poin yang pertama yaitu persamaan diferensial. Bentuk dari persamaan yang memuat derivatif atau turunan dari satu atau lebih variabel tak bebas terhadap satu atau lebih variabel bebas suatu fungsi disebut dengan persamaan diferensial. Selanjutnya yaitu titik equilibrium dan kestabilannya. Titik equilibrium merupakan titik tetap yang tidak berubah terhadap waktu. Misalkan diberikan suatu sistem persamaan diferensial yang berbentuk dx per dt sama dengan fxy, dy per dt sama dengan gxy. Jika suatu titik x0, y0 memenuhi persamaan fx0, y0 sama dengan 0 dan gx0, y0 sama dengan 0, maka titik x0, y0 disebut dengan titik tetap. Analisis kestabilan titik equilibrium dilakukan dengan matriks Jacobi. Secara umum, kestabilan titik tetap mempunyai kriteria sebagai berikut. Yang pertama yaitu dalam keadaan stabil. Jika semua bagian real nilai matriks Jacobi Fx bernilai negatif, yaitu lambda kurang dari 0. Yang kedua,
dalam keadaan tidak stabil. Jika terdapat paling sedikit satu nilai eigen matriks Jacobi Fx yang bagian realnya positif jika lambda lebih dari 0. Baiklah, materi selanjutnya yaitu nilai eigen. Jika A merupakan suatu matriks n kali n, maka vektor tak 0 x di dalam Rn dinamakan vektor eigen dari A jika Ax adalah kelipatan skalar dari X, yaitu Ax sama dengan lambda X. Selanjutnya yaitu matriks Jacobi. Definisi, JFX sama dengan do F1 per do X1, do F1 per do X2 sampai do F1 per do Xn. Untuk menentukan nilai eigen dari matriks Jacobian, bisa dilakukan dengan persamaan determinan dalam kurung lambda I dikurang J sama dengan 0. Selanjutnya yaitu kriteria Routh-Hurwitz. Kriteria Routh-Hurwitz berfungsi untuk menganalisis titik tetap suatu sistem apabila nilai eigen persamaan pada matriks Jacobian sulit untuk dicari. Berdasarkan definisi, diperoleh determinan matriks Jacobian sebagai berikut. J sama dengan matriks do F1 per do X1, do F1 per do X2 sampai do F1 per do XK. Selanjutnya yaitu bilangan reproduksi. Bilangan reproduksi dasar merupakan ambang batas terjadinya penyebaran penyakit. Jika R0 kurang 1, maka penyakit akan menghilang. Jika R0 sama dengan 1, maka penyakit akan menetap atau endemik. Jika R0 lebih dari 1, maka penyakit akan meningkat menjadi wabah. Selanjutnya yaitu ketetapan analisis. Yang pertama, identifikasi masalah. Variabel yang digunakan adalah ST yaitu anggota populasi yang rentan terkena penyakit toksoplasmosis, ET yaitu anggota populasi yang terinfeksi penyakit toksoplasmosis, CT yaitu anggota populasi yang telah diobati dari penyakit toksoplasmosis. Adapun parameter yang digunakan untuk membuat suatu model matematika dari masalah ini adalah mu adalah laju tingkat kelahiran, D adalah laju tingkat kematian alami, beta laju transisi, rho peluang lahir tanpa penyakit toksoplasmosis, gamma individu dengan tingkat toksoplasmosis terkontrol, dan epsilon merupakan laju tingkat kematian disebabkan toksoplasmosis. Selanjutnya yaitu membuat asumsi. Adapun asumsi untuk membentuk model matematika pada masalah ini berdasarkan parameter serta variabel yaitu ditentukan yang telah ditentukan, maka dibuat asumsi sebagai berikut. Yang pertama yaitu bayi yang baru lahir dari ibu yang bukan terinfeksi aktif memiliki peluang rho untuk dilahirkan tanpa toksoplasmosis. Yang kedua, tingkat penularan bergantung pada penularan secara vertikal melalui ibu hamil terinfeksi aktif yang ditularkan kepada bayinya dan penularan secara horizontal melalui makanan mentah atau dimasak kurang matang yang mengandung ookista. Selanjutnya, kematian yang disebabkan penyakit toksoplasmosis. Selanjutnya yaitu semua anggota subpopulasi rentan memiliki peluang yang sama untuk terinfeksi. Dan yang terakhir yaitu pemberian obat-obatan atau penanganan kepada individu yang terinfeksi aktif. Selanjutnya yaitu model matematika. Dari asumsi serta parameter yang telah diketahui, maka dibentuk suatu diagram kompartemen. Berikut merupakan diagram penyakit toksoplasmosis pada populasi, di mana terdapat 3 variabel yaitu S, E, dan C. Berdasarkan asumsi di atas, model epidemiologi toksoplasmosis diberikan oleh sistem linear berikut persamaan diferensial biasa. Pada persamaan pertama, kita tahu bahwasannya laju perubahan populasi rentan terkena penyakit toksoplasmosis akan bertambah karena adanya kelahiran pada populasi dengan peluang kelahiran tanpa terkena penyakit toksoplasmosis sebesar rho dengan laju kelahiran sebesar mu dan akan berkurang karena terjadinya
kematian secara alami pada populasi rentan dengan laju kematian sebesar D, dan juga berkurang karena populasi rentan terkena penyakit Toxoplasmosis bertransisi menjadi populasi terinfeksi dengan laju sebesar beta. Pada persamaan yang kedua, kita tahu bahwasannya laju perubahan populasi terinfeksi akan bertambah karena masuknya populasi rentan menjadi populasi terinfeksi transisi sebesar beta dan bertambah dari populasi kelahiran dengan laju kelahiran sebesar mu dan akan berkurang karena kematian pada populasi terinfeksi dengan laju kematian sebesar epsilon serta kematian populasi terinfeksi secara alami dengan laju kematian sebesar D, dan juga akan berkurang karena populasi yang terinfeksi akan bertransisi menjadi populasi terkontrol dengan laju transisi sebesar gamma. Nah, pada persamaan yang ketiga, kita tahu bahwasanya laju populasi terkontrol akan bertambah karena masuknya populasi terinfeksi menjadi populasi terkontrol dengan laju transisi sebesar gamma dan akan berkurang karena kematian pada populasi terkontrol dengan laju kematian sebesar D. Nah, pada persamaan yang keempat, itu jumlah dari laju perubahan populasi rentan ditambah dengan laju populasi terkontrol. Sehingga mode persamaan 1, 2, dan 3 menjadi pada persamaan yang berikut. Titik kestabilan terjadi pada saat matriks Jacobian 0,0,0. Sistem persamaan diferensial memiliki dua titik kestabilan, yaitu titik kestabilan bebas penyakit dinotasikan dengan P0 dan titik kestabilan endemik dinotasikan dengan P1. Dari model matematika Toxoplasmosis diperoleh titik bebas penyakit, yaitu E0 sama dengan rho dikali mu per mu ditambah beta, 0,0, dan titik tetap endemik adalah P1 sama dengan S bintang, E bintang, C bintang, dengan S bintang sama dengan rho dikali mu per mu ditambah beta dikurang epsilon dikali E. Maka diperoleh E bintang sama dengan beta dikali rho dikali ditambah mu dikurang beta dikurang epsilon dikali dengan mu dikurang dengan mu dikali rho sama dengan gamma ditambah mu dikurang epsilon dikali E dikali mu dikurang beta dikurang epsilon dikali E, dan C bintangnya diperoleh gamma dikali E per mu dikurang epsilon dikali E. Untuk menentukan kestabilan titik tetap, model ditentukan dengan cara mencari nilai eigen dari matriks Jacobian, yang mana dapat kita lihat. Nah, dari matriks Jacobian ini kita akan mencari kestabilan titik tetap bebas penyakit. Nah, dari matriks Jacobian diperoleh matriks Jacobian sama dengan min mu ditambah beta dikurang epsilon dikali E, beta 0, S dikali epsilon, min dikali gamma ditambah mu ditambah epsilon ditambah 2 dikali epsilon dikali E, gamma ditambah C dikali E, 0, 0, min dikali mu dikurang epsilon dikali E. Maka matriks Jacobi di titik tetap P0 sama dengan rho dikali mu per mu ditambah beta, 0,0 adalah, maka diperoleh matriks Jacobian P0 sama dengan min dikali dengan mu ditambah beta, beta 0, rho dikali mu dikali epsilon per mu ditambah beta, min dikali gamma ditambah mu ditambah epsilon, gamma 0,00 min mu. Titik tetap P0 dikatakan stabil jika semua nilai eigen dari matriks Jacobi bernilai negatif. Dengan menggunakan linearisasi, maka diperoleh determinan lambda I dikurang matriks Jacobian P0 sama dengan 0. Itu yang dapat kita aplikasikan sebagai berikut.
Maka kita akan memperoleh persamaan karakteristik sebagai berikut, di mana lambda ditambah mu ditambah beta dikali dengan lambda ditambah gamma ditambah mu ditambah epsilon dikali dengan lambda ditambah mu sama dengan 0. Maka diperoleh nilai eigennya yaitu lambda 1 sama dengan min mu dikurang beta, lambda 2 sama dengan min gamma dikurang mu dikurang epsilon, dan lambda ketiga sama dengan min mu. Karena semua nilai eigennya negatif, maka titik equilibriumnya stabil asimptotik. Selanjutnya ada kestabilan titik tetap endemik. Dari matriks Jacobi diperoleh J sama dengan negatif mu ditambah beta dikurang epsilon kali E, S kali epsilon, 0, beta, negatif gamma ditambah mu ditambah epsilon, ditambah 2 epsilon kali E, 0, 0, gamma ditambah C dikali epsilon, negatif mu dikurang epsilon, E. Maka matriks Jacobi di titik tetap P1 sama dengan S bintang, E bintang, C bintang adalah Jacobi P1 sama dengan matriks negatif mu ditambah beta dikurang epsilon kali E bintang, S kali epsilon, 0, B, negatif gamma ditambah mu ditambah epsilon, ditambah 2 epsilon E bintang, 0, 0, gamma ditambah C bintang, dikali epsilon bintang, C bintang dikali E bintang, dikali negatif mu dikurang epsilon kali E bintang. Titik tetap P1 dikatakan stabil jika semua nilai eigen dari matriks Jacobi bernilai negatif. Dengan menggunakan linearisasi maka diperoleh determinan lambda I dikurang Jacobi P1 sama dengan 0. Dengan persamaan sebagai berikut. Diperoleh persamaan karakteristik sebagai berikut. Lambda ditambah mu ditambah beta dikurang epsilon E bintang dikali lambda ditambah gamma ditambah mu ditambah epsilon dikurang 2 kali epsilon E bintang dikali lambda ditambah mu ditambah epsilon E bintang dikurang lambda ditambah mu ditambah epsilon E bintang dikali negatif beta dikali negatif S bintang dikali epsilon sama dengan 0. Sehingga didapatkan persamaan karakteristiknya sebagai berikut. A1 dikali lambda pangkat 3 ditambah A2 dikali lambda pangkat 2 ditambah A3 dikali lambda ditambah A4 sama dengan 0. Langkah selanjutnya mencari analisis kestabilan dengan menggunakan kriteria Routh-Hurwitz yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. A1 lebih besar dari 0, A2 lebih besar dari 0, A3 lebih besar dari 0. A1 dikali A2 lebih besar dari A3. Syarat kestabilan Routh-Hurwitz terpenuhi di mana koefisien bernilai positif dan dengan kata lain nilai dari persamaan karakteristik bernilai negatif dan dapat disimpulkan bahwa titik kesetimbangan stabil asimptotik. Yang kelima ada bilangan reproduksi. Menentukan bilangan reproduksi dasar menggunakan metode Next Generation Matrix dengan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Menentukan vektor X, Y, Z, yaitu vektor subpopulasi tidak terinfeksi, vektor subpopulasi laten, dan vektor subpopulasi yang terjangkit dan menularkan. X sama dengan SC, Y sama dengan 0, Z sama dengan E. Nomor 2, mendefinisikan fungsi F, G, dan H. F, X, Y, Z sama dengan rho mu dikali mu dikurang S kali mu ditambah beta dikurang epsilon kali E. Gamma dikali E dikurang C kali mu kurang epsilon kali E, G X Y Z sama dengan 0. H X Y Z sama dengan beta dikali S ditambah mu dikali 1 kurang rho dikurang E kali gamma ditambah mu tambah epsilon dikurang epsilon kali E. Yang ketiga, dengan mencari titik equilibrium bebas penyakit, yaitu S, 0,0 sama dengan nomor 4, turunkan H terhadap Z. A sama dengan do H dikurang
do Z dikali X, Y, Z kurang do H per do E dikali rho dikali mu per mu ditambah B, 0,0 sama dengan do beta S ditambah mu dikali 1 kurang rho dikurang E dikali gamma ditambah mu ditambah epsilon dikurang epsilon kali E per do E sama dengan negatif gamma dikurang mu dikurang epsilon sama dengan negatif gamma dikurang mu ditambah epsilon. Menentukan M dan D. A sama dengan M dikurang D. Dipilih M sama dengan negatif gamma dan D sama dengan mu ditambah epsilon. Yang keenam, mencari D inverse. Sehingga diperoleh D inverse sama dengan 1 per mu ditambah epsilon. Sehingga diperoleh R0 sama dengan MD inverse sama dengan negatif gamma per mu ditambah epsilon. Baiklah, setelah penjelasan tadi akan diperoleh interpretasinya. Dalam makalah ini, kami mengusulkan model matematika sederhana untuk mempelajari dinamika penyakit toksoplasmosis pada populasi. Model tersebut membagi total populasi menjadi 3 subpopulasi, rentan, terinfeksi, dan terkontrol. Model awal dibangun menggunakan sistem linear OD. Tetapi karena dalam ukuran model populasi bervariasi dan data dalam presentasi, model diubah menjadi nilai relatif untuk mengamati perilaku kualitatif. Model yang ditransformasikan adalah sistem OD non-linear, di mana memungkinkan untuk melakukan analisis yang lebih baik tentang dinamika transmisi penyakit toksoplasmosis. Selain itu, 3 simulasi numerik dilakukan dalam skenario yang berbeda, berdasarkan beberapa situasi nyata yang dapat terjadi dalam kehidupan nyata. Pada 2 skenario terakhir dapat dilihat pengaruh dari beberapa strategi pengendalian toksoplasmosis, seperti tindakan higienitas, program edukasi, pengujian, dan pengobatan lebih lanjut. Terakhir, penting untuk disebut bahwa pengetahuan kami ini adalah model matematika pertama untuk evolusi penyakit toksoplasmosis pada populasi manusia. Berikut merupakan sekianlah penyampaian dari kelompok kami. Apabila kami ada kesalahan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.